Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di malam hari ini kita masuk dalam renungan dalam ibadah keluarga kita yang terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh pahlawan perempuan Indonesia bernama Cut Nyak Dien, dia pernah mengatakan, saudaraku, bahwa pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya pada masalah kita daripada janji Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya pada masalah kita daripada janji Allah. Nah, pernyataan dari Cut Nyak Dien itu mau memperlihatkan satu kebenaran yang penting, yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika saudara dan saya begitu tertumpu pada persoalan kita, pada masalah kita, pada keterbatasan kita, maka situasi itu akan membuat saudara dan saya menjadi begitu takut, begitu khawatir, dan akhirnya kita lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh berkuasa. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat malam hari ini berangkat dari sebuah percakapan antara Tuhan dengan Musa. Ketika ia mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel, ya, supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu, di mana mereka bisa memperoleh satu kehidupan baru yang penuh dengan sukacita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita perhatikan bacaan kita, saudaraku, mari kita lihat dalam ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pernyataan Musa ini terlihat jelas bahwa dia begitu terfokus kepada keterbatasan dirinya, sehingga saudaraku, dia tidak melihat bahwa Tuhan yang mau memakai dia bisa melakukan sesuatu terhadap keterbatasan dia itu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kemudian pada ayat yang ke-11 dan 12, perikop pembacaan kita, terlihat di sana, saudaraku, dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya. Jadi dari sini saudaraku, ayat 11 ini mau mengatakan begini, bahwa sebenarnya saudaraku, apapun yang menjadi keterbatasan manusia, apapun yang menjadi keterbatasan dari seseorang, itu tidak ada artinya, tidak penting sebenarnya dibandingkan dengan Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Di sini saudaraku, Musa sedang diperhadapkan Tuhan kepada satu kebenaran, bahwa jangan dia melihat kepada keterbatasan dirinya yang katanya berat mulut ataupun yang berat lidah, tapi lihatlah kepada Allah yang memberikan tugas itu kepada dia. Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa itu pasti akan mampu melakukan sesuatu terkait dengan keterbatasannya itu. Ya. Nah, saudaraku, dari sini ya, kita bisa lihat hal yang pertama, bahwa keterbatasan seseorang ya, di dalam kehidupannya bukan menjadi sebuah halangan untuk dapat dipakai oleh Tuhan Allah. Keterbatasan apapun, saudaraku, apakah tidak pandai bicara seperti Musa, atau misalnya kurang begitu memiliki keberanian di depan umum, atau hal-hal lain, saudaraku, yang bisa membuat kita merasa tidak percaya diri untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Ya, kita lihat saudaraku bahwa ternyata keterbatasan yang kita miliki tidak bisa menjadi alasan
untuk tidak melakukan tugas yang Allah percayakan. Mengapa? Mari perhatikan saudaraku pada ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, itu yang tadi saya katakan saudaraku. Ya, bahwa bagaimana cara Allah untuk mengatasi keterbatasan Musa itu. Ayat 12 katakan, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi artinya ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan Musa untuk dapat melakukan tugasnya itu. Gitu ya saudaraku. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa keterbatasan apapun yang mungkin menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menjadi orang yang Tuhan pakai dalam berbagai hal saudaraku, itu bisa teratasi jika kita membiarkan Tuhan yang akan menolong kita mengatasi pergumulan itu. Nah, kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan lagi pada ayatnya yang ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, ya saudaraku, Musa masih ngeles. Ya, Musa masih ngeles. Ya, sebenarnya saudaraku, dia enggan untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Mengapa saudaraku? Kalau kita lihat flashback ke belakang, ya, kita bisa sadar lihat saudaraku bahwa dalam pengalaman Musa, ya, dia pernah merasa pada satu ketika dia begitu siap untuk melaksanakan tugas membebaskan bangsanya dari cengkraman kekaisaran Fir'aun. Ya. Ada satu masa saudaraku ketika dia merasa dia begitu siap, dia begitu mampu, dia hebat ya. Tetapi justru saudaraku, ya, kehebatannya, kemampuannya, ya itu tidak terpakai pada waktu itu. Malah menempatkan dia pada posisi persoalan baru. Kalau saudara ingat ketika dia kemudian sempat membunuh akan orang Mesir, ya, dan supaya dia tidak dikejar oleh Firaun, dia melarikan diri saudaraku. Ya, pada situasi seperti itu, ya ternyata ketika Musa mungkin flashback gitu ya, dulu waktu aku kuat, aku hebat, aku masih muda, Tuhan tidak pakai aku, gitu ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Musa katakan, Tuhan utus kiranya siapa saja yang patut kau utus. Perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat dalam pelajaran kita pada saat malam hari ini, ya, bahwa keengganan Musa menimbulkan murka Tuhan. Ya, membuat Tuhan marah kepada dirinya. Ya, kalau kita lihat di sini saudaraku, ya untung saja Tuhan tidak menghukum Musa. Ya, Tuhan mengerti betul alasan dibalik dari keengganan Musa itu. Sehingga saudaraku, Tuhan katakan kepada Musa bahwa bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Ya. Lalu lihat ayat 15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan ini ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan murka, walaupun Tuhan marah kepada Musa, tapi Tuhan mengerti mengapa Musa melakukan hal itu. Sehingga akhirnya saudaraku, Tuhan tetap pada keputusannya untuk memakai Musa, dan kali ini dia melibatkan Harun sebagai pendamping Musa untuk menjalankan tugas membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat saudaraku bahwa
Tuhan itu ketika dia mau pakai seseorang, dia bukan hanya dapat memperlengkapi seseorang, mengatasi kelemahan dan keterbatasan seseorang. Tapi juga saudaraku, hal yang kedua, dia mengerti betul akan keberadaan orang yang hendak dia pakai. Sehingga saudaraku, dia memberikan akan jawaban-jawaban, dia memberikan akan kelengkapan yang dibutuhkan oleh orang yang mau dia pakai. Ya, sehingga saudaraku, orang tersebut ya tidak akan merasa bahwa dia tidak sanggup untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari kita lihat pada ayat yang ke-16 dan 17. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 16 dan 17 ini mau mengungkapkan kepada kita ya, bahwa Tuhan membagi tugas karena Tuhan tahu Musa dia tidak bisa melakukan tugas itu sendiri. Ya, Tuhan mengerti itu. Dan Tuhan memberikan kepada Musa teman kerja, ya, tim kerja yang akan menolong Musa untuk melakukan tugasnya. Di sini kita lihat saudaraku bahwa tim kerja menjadi salah satu metode Tuhan yang efektif untuk dapat membuat seseorang siap dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Dan di ayat 17 ditutup dengan perkataan, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ayat 17 itu saudaraku merupakan sebuah penegasan dari Tuhan bahwa Musa pun tetap akan Tuhan pakai. Jadi bukan hanya Harun, tapi juga Musa. Ya, artinya saudaraku, setiap orang akan punya tugas peran masing-masing dalam pekerjaan yang Allah percayakan. Ya, jadi artinya ya, ketika Tuhan mau memakai seseorang, maka dia akan membuka segala jalan agar orang tersebut dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari perenungan firman Tuhan ini, maka ada beberapa catatan penting buat saudara dan saya. Yang pertama saudaraku, bahwa tidak ada keterbatasan apapun yang dapat menghalangi kita untuk bisa menjawab panggilan Tuhan. Ya, tidak ada saudaraku. Yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dibutuhkan dari kita oleh Tuhan adalah kesediaan diri dan kesiapan hati untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mempersiapkan semua sarana dan kesanggupan untuk kita bisa melaksanakan tugas yang Dia percayakan kepada kita. Ya, jadi sederhananya saudaraku, yang Tuhan minta dari kita, ya, bukanlah bagaimana kita nanti harus melaksanakan tugas itu. Tapi yang pertama-tama yang Tuhan inginkan dari kita adalah kesiapan hati, kesediaan diri untuk menerima tugas yang Tuhan beri. Dan segala kelemahan keterbatasan kita akan Tuhan perlengkapi. Dan terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memakai tim kerja untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan melaksanakan tugas yang Tuhan beri. Jadi saudaraku, dalam tugas kita, ya, kerja tim adalah juga merupakan sebuah cara yang Tuhan pakai dalam melaksanakan kehendak-Nya. Kiranya saudaraku, firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk boleh mau dipakai Tuhan dalam segala keberadaan hidup kita, dan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.